Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hira Rastika Mulia dan juga rekan saya. Halo, saya Mu'arofa. Di sini kami ada narasumber, bisa diperkenalkan dulu namanya. Halo, saya Mahfita Fena. Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi Akademi Pitching. Hari ini kita akan membahas salah satu keputusan penting yang diambil oleh narasumber kami, yaitu Mbak Novita Vena, yang memilih mengembangkan karir terlebih dahulu dibandingkan melanjutkan studi S2. Oke, halo Mbak Novita. Halo Mbak Hera, terima kasih ya sudah mengundang saya di sesi diskusi ini. Oke, sebelumnya nih, boleh dijelaskan dulu nggak sih keputusan yang kamu ambil? Tentu Hera, jadi keputusan terbesar yang saya hadapi setelah lulus kuliah adalah apakah saya akan langsung melanjutkan studi S2 atau fokus mengembangkan karir terlebih dahulu. Setelah melakukan analisis menggunakan teori pengambilan keputusan, saya memutuskan untuk memprioritaskan pengembangan karir sebagai admin gudang sambil meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, public speaking, dan skill pendukung lainnya. Menurut saya, keputusan ini lebih sesuai dengan kebutuhan saya saat ini sekaligus mendukung tujuan jangka panjang saya untuk memiliki usaha sendiri. Menarik ya. Tapi banyak orang bilang kalau semakin cepat S2 itu semakin bagus untuk berkarir. Kenapa Mbak Novita ini justru memilih bekerja? Baik Mbak Muar, saya juga sempat berpikir seperti itu. Namun setelah saya analisis, saya menyadari bahwa kondisi setiap orang tentu berbeda. Saya sudah memiliki pengalaman bekerja sekitar 2 tahun. Dari pengalaman tersebut saya belajar banyak tentang operasional, manajemen stok, tanggung jawab, hingga komunikasi di lingkungan kerja. Saat ini saya merasa pengalaman kerja justru menjadi kebutuhan utama saya dibandingkan menambahkan gelar akademik. Jadi keputusan ini bukan karena S2 nggak penting, tapi karena saya ingin memilih waktu yang paling tepat untuk melanjutkan. Oh gini, kenapa Mbak Novita sendiri tuh nggak berpikiran untuk kerja sambil lanjut S2? Alternatif itu sebenarnya saya cukup pertimbangkan, namun saya melihat ada konsekuensi yang cukup besar, mulai dari biaya kuliah, pembagian waktu lagi, hingga risiko pekerjaan maupun kuliah menjadi nggak maksimal. Karena itu saya menggunakan analisis cost benefit. Saya membandingkan manfaat dan risikonya, hasilnya fokus bekerja sambil meningkatkan skill memberikan manfaat yang jauh lebih besar untuk kondisi saya sekarang. Menurut Mbak Novita sendiri, resiko terbesar keputusan yang Mbak Novita ambil ini apa? Untuk resiko terbesarnya adalah saya bisa saja terlalu nyaman bekerja sehingga akhirnya malah terus menunda untuk ke jenjang kuliah S2. Karena itu saya membuat target 5 tahun. Di tahun kelima saya akan mengevaluasi kembali apakah sudah waktunya melanjutkan pendidikan. Jadi keputusan saya bukan membatalkan S2, tapi hanya menundanya sampai kondisi saya benar-benar. Oke nih, kalau misalkan bagaimana kalau terjadi di perusahaannya Mbak Novita ini terjadi penurunan atau bahkan PHK Mbak Nov, gimana? Saya sudah memikirkan kemungkinan tersebut. Karena itu saya tidak hanya mengandalkan pekerjaan saya yang sekarang sih Mbak Hera. Saya juga menargetkan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, Microsoft Excel, public speaking, dan pengetahuan mengenai operasional bisnis. Dengan begitu, kalau suatu saat harus mencari pekerjaan baru, saya sudah memiliki kompetensi yang jauh lebih baik dan meningkat. Selain itu saya juga punya target membangun usaha sendiri. Jadi nanti kalau misalnya tiba-tiba perusahaan saya ada PHK, saya nggak terlalu bergantung dengan pekerjaan itu. Toh otomatis saya juga akan menabung untuk bagaimana caranya membangun usaha bisnis sendiri dari sumber penghasilan saya. Selanjutnya mau tanya nih, kalau
saya ya, ini jadi orang tua kita. Saya mungkin akan bertanya, apa sih dasar ilmiah dari keputusan ini? Baik Mbak Muar, dasarnya menurut saya adalah teori pengambilan keputusan yang sudah saya pelajari selama 1 semester. Pertama, saya harus mengidentifikasi masalah tersebut. Kedua, saya menentukan beberapa alternatif dari keputusan. Ketiga, saya menganalisis manfaat dari resiko dari masing-masing alternatif. Kemudian, saya menggunakan need assessment untuk melihat kebutuhan saya saat ini. Cost benefit analysis untuk membandingkan keuntungan dan kerugian. Lalu membuat action plan 5 tahun agar keputusan yang saya ambil ini tuh memiliki arah yang jelas gitu. Jadi gak terombang-ambing. Saya sudah urutkan dari masalahnya kan. Jadi keputusan ini tidak dibuat berdasarkan perasaan saja, tapi berdasarkan analisis yang sistematis. Oke, jadi Mbak Naf, semisal target gue ini 5 tahun ke depan itu gagal, apa yang akan kamu lakuin? Pertanyaan yang menarik Mbak Hera, kalau itu terjadi, saya tidak akan menganggap keputusan saya itu gagal. Saya akan melakukan evaluasi, misalnya target karir yang belum tercapai. Berarti saya harus meningkatkan kompetensi lagi melalui pelatihan atau sertifikasi. Kalau modal usaha nih, misalnya belum cukup, saya akan memperpanjang waktu untuk menabung sambil mencari peluang usaha dengan modal yang lebih kecil. Menurut saya keputusan yang baik harus fleksibel terhadap perubahan kondisi. Jadi yang terutama itu harus melihat kondisi terbaru. Semisalnya nih, kalau nanti ada beasiswa S2 dari perusahaan, apakah keputusan Mbak Novita ini berubah? Tentu saja bisa berubah Mbak Muar. Dalam teori pengambilan keputusan kan memilih keputusan yang terbaik adalah menyesuaikan informasi terbaru. Kalau nanti ada beasiswa atau dukungan dari perusahaan, maka biaya kuliah bukan lagi menjadi hambatan utama bagi saya. Saat itu saya akan melakukan analisis ulang dan sangat mungkin memilih melanjutkan S2. Oke, setelah diskusi hari ini, apa pelajaran yang kamu dapatkan Mbak Naf? Saya belajar bahwa mengambil keputusan itu bukan hanya soal memilih satu pilihan saja. Yang jauh lebih penting adalah mampu menjelaskan alasan keputusan tersebut, mempertahankannya dengan dasar yang logis, sekaligus terbuka terhadap kritik dan masukan. Diskusi ini juga membuat saya semakin yakin bahwa keputusan saya untuk fokus mengembangkan karir saat ini merupakan pilihan yang sangat sesuai dengan kondisi saya. Namun saya tetap membuka peluang untuk melanjutkan S2 ketika waktunya sudah tiba. Oke, terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak Novita. Semoga keputusan yang sudah diambil bisa berjalan sesuai dengan apa yang Mbak Novita inginkan. Baik, terima kasih untuk Kak Hera dan Kak Arofa. Saya juga berharap diskusi ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap keputusan besar harus dipikirkan secara rasional, berdasarkan analisis dan tetap terbuka terhadap evaluasi di masa depan. Oke, baik, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga bisa menjadi pelajaran dan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.